hal yang tidak saya temui di tempat manapun adalah guru-guru yang lebih dari guru gitu. Saya bertemu dengan guru yang di kemudian hari saya menganggap mereka tidak cuma guru, mereka ibu saya gitu, karena mereka membimbing saya, mengajari saya itu nggak cuma di dalam kelas gitu. Saya dulu anaknya kena masalah. Kasus Jadi terus sering masuk BP ya. Iya. Kalau nggak salah saya dulu waktu naik bahkan naik bersyarat mungkin karena kebandelan. Tapi itu objektifnya adalah ya mereka guru, mereka tahu ini anak lagi belajar, ini anak sebandel apapun dia murid, dia berproses dan ya emang harus dibimbing, dan itu yang pada akhirnya mengantarkan saya pada hari ini, yang pada di kesempatan selanjutnya membuat saya sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cantika Triana Sari selaku host di podcast Warta Siswa. Wasis, cerdas, kreatif, ceria. Kita kedatangan bintang tamu spesial nih, yaitu salah satu alumni dari MAN3 Magetan yang bisa tembus di universitas ternama di Indonesia. Assalamualaikum Kak Yunus, gimana nih kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus Mustafa. Saya alumni MAN3 Magetan. Waktu itu masih MAN Panekan 2015. Saya alumni dari sini. Saya dulu dari IPS. Kelas saya 11 IPS 2. Iya, untuk asal Kak Yunus asal mana nih kalau boleh tahu? Asal saya dari Ngawi, tepatnya di Jogodogo, di sana di Dawung. Barangkali ada teman-teman di sini yang dari Ngawi, karena MAN3 Magetan, MAN3 Magetan ini namanya bagus sih. Bahkan tiap tahun tuh ada dari alumni saya di MTS Jogodogo yang selalu kesini. Iya, kebanyakan selalu kesini ya Kak? Iya. Terus kalau boleh tahu, Kak Yunus itu PP atau gimana nih? Selama jadi siswa di MAN3 ini? Saya dulu di pesantren. Oh, jadi anak santri ya? Ya enggak enggak sesantri itu. Iya. Tapi di pondoknya Pak Yai Wahid dulu. Di tempatnya Bang Wahid ya? Iya, di tempatnya Wahid dulu. 3 tahun ya itu sih. Berarti sudah berapa tahun yang lalu sekarang? Berarti dari 2015 keluar ya sampai sekarang, berarti hampir 7 tahun 8 tahun berjalan. Hampir 7 tahun 8 tahun berjalan. Meninggalkan tempat, bukan meninggalkan ya, berpindah tempat. Iya, berpindah tempat. Dari tempat pendewasaan gitu kan, MAN3 Magetan. Artinya gini, maksudnya dalam waktu 7 tahun dan sekarang sudah hadir di Alia ini, apa yang bisa dilihat kemarin dari 15 tahun tahun 15 sampai sekarang itu? Perbedaannya pasti kan dari yang zamannya Kak Yunus sama zaman sekarang kan pasti ada perbedaannya, entah dari gurunya atau suasananya. Suasananya, kalau dari suasana ya, kalau dari suasana masih sama nyamannya Pak, sama tempat. Ya kita di lereng Gunung Lawu ya. Di lereng Gunung Lawu. Pertama kali saya datang di sini dulu, waktu saya ingat banget, waktu daftar ulang di sini tuh pagi-pagi burung-burung masih berkicau. Oh gitu. Ya, di sini air mancurnya masih jalan. Itu kalau dari suasana masih suasana yang saya kenal 7 tahun yang lalu. Tapi kalau dari bangunan fisik ya, bangunan fisik karena terus ada kemajuan, terus ada program-program yang dilaksanakan, pembangunan di mana-mana, banyak tempat yang kelas-kelas yang saya istilahnya tidak familiar lagi. Iya. Gitu sih, pakai kelas saya dulu di sana yang masih menghadap ke timur. Masih menghadap ke timur itu kan sekarang udah dibangun. Iya. Gitu. Kira-kira pengalaman yang paling berkesan selama jadi siswa MAN3 apa sih Kak? Pasti kan ada ya, ada beberapa pengalaman yang sampai sekarang masih diingat kira-kira. Apa? Kalau boleh bisa diceritakan nih. Kalau banyak untuk Pak, banyak baik yang pengalaman menyenangkan, mengesalkan, menyedihkan.
Enggak sih, kalau menyedihkan enggak sih. Tapi pada akhirnya semua pengalaman yang baik, buruk, mengesalkan, menyenangkan, dan itu pada akhirnya jadi proses pendewasaan ya. Proses Betul. pendewasaan. Jadi kita mungkin saya obrolkan aja itu sebagai bagian dari proses pendewasaan saya. Pengalaman menyenangkan tentu satu hal yang tidak saya temui di tempat manapun adalah guru yang lebih dari guru gitu. Saya bertemu dengan guru yang di kemudian hari saya menganggap mereka tidak cuma guru, mereka ibu saya gitu, karena Alhamdulillah ya. mereka membimbing saya, mengajari saya itu nggak cuma di dalam kelas gitu. Saya dulu anaknya kena masalah. Kasus Jadi terus ya. sering masuk BP ya. Iya. Kalau nggak salah saya dulu waktu naik bahkan naik bersyarat mungkin karena kebendelan. Oh, iya. Tapi itu objektifnya adalah ya mereka guru, mereka tahu ini anak lagi belajar, Iya, ini anak betul. sebandel apapun dia murid, dia berproses dan ya emang harus dibimbing, dan itu yang pada akhirnya mengantarkan saya pada hari ini, yang pada di kesempatan-kesempatan selanjutnya membuat saya sadar bahwa ya memang gini loh guru itu membimbing, yang nggak peduli kamu, yang maksudnya yang harus dibimbing kan nggak cuma murid-murid yang baik, yang semua pinter toh Pak, yang Iya. ya namanya sekolah buat siapapun gitu. Iya betul. Kalau udah pinter ngapain sekolah? Nah itu dan dengan kedekatan emosi yang Betul, terbangun, karena nggak, bahkan saya dapat cerita dari teman-teman saya ketika saya lulus saya ke Unpad itu, teman-teman saya memang rata-rata bukan dari MAN, cuma ada 2 yang dari MAN saya, MAN Makitan, sama satu teman saya di MAN Purwakarta, Purwakarta Jawa Barat, sisanya itu dari SMA 1, SMA 2, SMA 3. Tapi kedekatan mereka dengan guru, intensi yang dibangun itu nggak sedekat ini loh. Kayak guru murid semua ya udah pelajaran sekolah selesai lepas. Itu hal yang sangat berkesan bagi saya di mana saya lepas. Saya bahkan beres sekolah ada masalah apa tuh masih bisa cerita, saya putus saya kebetulan sama wali kelas tahu gitu, cerita-cerita kayak gitu. Berarti mulai dari hal-hal kecil diceritakan semua ya Kak sama gurunya. Iya, ketika guru care dan muridnya, pada akhirnya murid akan bisa terbuka. Gitu. Menyambung apa yang disampaikan Mas Yunus dan Cantika Iya, juga Pak, pada adik-adik atau siswa-siswa yang ya, masih teman-teman aktif semua. sekarang, teman-teman semua, teman-teman Cantika yang saat ini masih di MAN 3 Magetan. Jadi gini, pada dasarnya Bapak Ibu guru kita itu dalam mendidik dan mengajar itu sangat tulus mereka. Artinya apa? Artinya kalau mereka Bapak Ibu guru itu mengajarkan dengan tulus, dengan baik, tanpa di situ adalah melihat latar belakang apapun, itu nanti yang setelah anak-anak keluar itu baru paham, oh ternyata seperti itu guru kita, oh ternyata maksud dan tujuan Bapak Ibu pada saat itu adalah seperti ini, itu juga seperti itu, dan itu anak-anak akan tahu setelah lepas dari alia. Gitu. Nah ini bagi saya adalah Mas Yunus itu satu cerita atau fakta di mana akan menjadi pembelajaran kepada adik-adik yang masih aktif di sini. Kalau boleh nambahin Pak, secara simpelnya mungkin begini, di banyak tempat yang saya temui kasus guru dan murid itu di institusi pendidikan seringkali tidak lebih dari transaksi. Iya. Guru dibayar untuk mengajar, tapi di mana lebih dari itu. Kalau sedikit menambah ya, kalau misalkan kita berbicara tentang transaksi, maka itu ukurannya adalah berapa saya dapatkan, kan gitu. Kalau guru sudah berapa istilah orientasi seperti itu, jadi nilai-nilai keguruan itu semakin kurang atau luntur. Nah, saya sangat bersyukur sekali teman-teman Bapak Ibu guru di Aliyah ini luar biasa. Artinya tidak transaksional, artinya ya apa yang bisa saya berikan.
baik itu waktu, perhatian, kemudian udah banyak lah. Berarti tidak perlu soal mata pelajaran kewajiban yang harus disampaikan Betul, ya Pak Des, ya? betul. Jadi sudah ada hitung-hitungan ini mata pelajaran apa. Bahkan di teman-teman adik-adik mungkin yang sudah mahasiswa sekarang, mungkin yang sudah keluar, masih ada komunikasi dengan bapak guru. Bahkan cerita tentang pacarnya, bahkan cerita yang lain itu masih sampai seperti itu. Itu karena memang mereka berangkat dari itu tadi, bekerja dengan tulus, kemudian dengan memberi. Artinya tidak mendapatkan lagi, memberi. Jadi meluangkan waktunya untuk anak-anak, untuk alumni, untuk curhat dan seterusnya itu. Oke, mungkin untuk Kak Yunus bisa juga sih share pengalamannya, caranya biar bisa tembus ke universitas yang dimau itu gimana sih Kak? Biar teman-teman juga ada greget gitu. Oh ya, jadi satu sih kuncinya dulu. Saya kebetulan kan mondok cuma sebentar nih, dan ada satu bagian yang dari pelajaran itu yang sangat berkesan di hati saya. Jadilah ahli ilmu. Jadilah ahli ilmu itu di kitab Ta'lim Ta'lim. Yeah. Ahli ilmu. Apa sih ahli ilmu? Ahli ilmu itu apakah harus profesor, apakah harus guru? Enggak. Ahli ilmu itu orang yang mencintai ilmu. Betul. Orang yang mencintai ilmu. Itu. Dan kebetulan saya jatuh cinta di Panekan ketika saya masuk ke perpustakaan. Saya menemukan esai-esai sastra, majalah Horizon, terkait pembahasan Horizon didanai Ford atau tidak, itu urusan lain ya. Tapi itu adalah buku pertama yang mengenalkan saya pada bagaimana cara menikmati karya sastra, dan itu di Panekan, di perpustakaan itu. Alhamdulillah ya. Iya, saya ingat itu. Terus saya ketemu novelnya Andrea Hirata di sini. Saya kemudian ketemu novelnya Pram, saya ketemu novelnya Ahmad Fuadi, yang apalagi yang Andrea Hirata dan Ahmad Fuadi ini, dua ini mereka bercerita tentang perjalanan mereka mengejar mimpinya. Sebelum masuk ke sana, saya rumuskan, saya pengen menjadi orang yang mencintai ilmu. Dengan kasus saya ingin menjadi orang yang mencintai ilmu di bidang bahasa Rusia, sastra Rusia. Nah itu, ya, karena pengen masuk sastra Rusia, akhirnya saya coba itu di SNMPTN. Saya komunikasi dengan beberapa guru yang sangat terbuka, diarahkan begini bagusnya gimana. Nah, waktu itu sayangnya saya nggak lolos. Saya coba daftar ke ekonomi pembangunan di UNER, pilihan pertama ilmu sejarah karena saya juga suka sejarah. Di UNER nggak lolos, dan pilihan ketiga baru sastra Rusia. Nah, kebetulan nggak lolos. Tapi ada kesempatan lain, yaitu nggak tahu dari mana tiba-tiba satu teman saya, anak IPS 2, Nafi, yang dia itu kakaknya itu dapat LPDP di S2 di Universitas Jember. Kakaknya ngasih tahu ke si Nafi ini, ke temennya, ke si Nafi, bahwa Vi ada bimbel buat SBMPTN gitu. Nah, dari bimbel SBMPTN itu Nafi bilang ke saya, "Nus, ada ini, mau coba nggak?" Ya udah, saya coba. Saya coba itu di Paron, saya posisinya masih di Panean. Masih di pondok ya, Kak? Masih di pondok. Itu di pesantren kilat. Pesantren kilatnya di Paron. Nah, akhirnya saya cobalah datang ke sana. Terus gimana nih, Vi? Oke, bisa coba. Akhirnya saya sama Nafi, kita berdua pesantren kilat itu 1 bulan kita belajar dan bimbingan intensif untuk soal-soal SBMPTN. Dan kan ada nanti keluar prediksinya, nilai segini tampil di mana, nilai segini daftar di mana. Nah, akhirnya diputuskan, kayaknya sebenarnya waktu itu nilai saya cukup untuk masuk di beberapa prodi yang bonafit itu, kayak hubungan internasional ataupun ekonomi bangunan gitu, berdasarkan prediksi. Tapi hati saya bilang, saya SBMPTN mau coba ini gagal, karena saya menempatkan pilihan hati saya di terakhir. Saya suka Rusia itu dari SD. Ya udah, pilihan hati saya ini saya tempatkan itu di pilihan pertama. Baru yang terakhir, yang 2 sisa itu ekonomi bangunan
di Siliwangi, kalau nggak salah yang terakhir itu administrasi negara di Magelang, kampus baru itu. Nah, tadi niat pengen, saya nggak tahu tiba-tiba ada jalan. Saya di pesantren itu tiba-tiba nggak tahu ada prodi sastra Rusia tuh nggak tahu. Berarti sebelumnya nggak tahu kalau misal ada Saya tahu jurusan sastra Rusia ya Kak? Iya, nggak tahu. Saya suka Rusia sejak SD. Itu gara-gara bapak saya kan kerja jadi office boy di MTs Grogol. Nah, ada perbaikan perpustakaan, buku dipindah ke rumah. Dari buku itu saya baca-baca tentang Rusia. Oke, nah, dari situ saya harus belajar sesuatu tentang Rusia. Tapi saya nggak tahu gimana. Saya cuma punya niat saya harus belajar sesuatu tentang Rusia. Saya nggak tahu gimana caranya. Pas di pesantren ada alumni semasa. Kita harus mengakui memang ada beberapa gap yang memang tercipta oleh sistem yang belum ideal ya, sistem pendidikan yang belum ideal itu. Ada gap yang memang tercipta itu. Teman saya alumni semasa, dia kebetulan bimbel di GO, dia mau coba daftar di STAN, di STAN nggak lolos, akhirnya mau pesantren 1 tahun. Saya kenal sama dia kasih buku bimbingan GO itu, ada jurusan pilihan prodi kampusnya, dan saya cek, loh ada sastra Rusia. Gitu. Saya pengen belajar sesuatu tentang Rusia itu dari kecil. Tapi saya nggak tahu gitu. Saya nggak tahu saya harus mulai. Iya, saya harus mulai dari mana. Di Aliyah juga belum ada itu ya? Di Aliyah juga belum ada. Di Aliyah juga belum ada. Baru di sana baru ketemu teman saya itu, terus dilihat, wah iya. Dari situ saya belajar niat aja dulu. Oh ini niat, jalan pasti bakal ada itu. Itu yang bikin saya pada akhirnya berani buat coba aja gitu. Meskipun waktu itu tempat saya sendiri bilang yang ini dia kalau mulai semasa yang bilang terus yang semasa aja banyak yang nggak lolos ya. Dicibir lah. Iya, tapi pada akhirnya ya udah coba aja. Gas coba gitu. Ya. Oke, berarti selagi kita masih mau mencoba, mau mencari hal-hal supaya bisa tembus, pasti ada jalannya ya Kak? Misalnya ada, saya tambahkan Cantika. Jadi gini, apa yang disampaikan Mas Yunus itu. Jadi yang utama adalah niat, yang kedua adalah kemauan, kemauan dan atau istilahnya kerja keras itu. Kalau untuk belajar, ya semangat belajarnya harus tinggi. Nah, sehingga apa nanti dengan sendirinya itu kalau sudah punya semangat, kemudian kita juga menyiapkan secara materi untuk ujian atau untuk tes, maka di situ jalan akan datang dengan sendirinya. Ya. Yang terakhir adalah doa. Itu jangan. Yang penting itu. Kalau ini mungkin saya mau nambahin. Oke, gimana Kak? Saya nggak tahu ada soal SBMPTN itu gimana, saya nggak tahu. Tapi saya pengen coba belajar. Akhirnya nggak tahu dari mana, min haitsu la yahtasib kalau istilahnya. Teman saya ngasih tahu, Nus ada bimbel dari ini, dan itu bimbel itu dikelola oleh lembaga swadaya gitu, dan itu bukan GO atau Primagama yang emang bayar per bulan. Semampunya. Udah seikhlasnya aja. Bukan, iya lebih sih. Ada apa? Iya, karena mereka memang dikhususkan untuk, kebetulan waktu itu sasaran dari bimbel ini namanya BPUN, yang waktu itu dikelola oleh GP Ansor Kabupaten Ngawi. Mereka mengelola itu, sasarannya memang alumni Madrasah Aliyah gitu, karena mereka tahu ya anak-anak semasa, anak semua ada udah pada bimbel di GIO, udah bimbel di Primagama gitu ya. Makanya mereka menyasar, tujuan mereka adalah, tapi mereka melihat anak-anak Aliyah itu punya potensi. Betul. Cuma seringkali tidak ada saluran, tidak ada wadah. Makanya mereka berkeluar di sini. Saya tambahkan, selain itu adalah komunikasi baik dengan siapapun. Itu penting sekali. Kalau merujuk dari apa yang disampaikan Mas Yunus tadi, itu kan ketemu dari Mbak siapa tadi? Nafi tadi kan. Yunus ini ada ini kan gitu. Itu kalau tidak ada komunikasi baik, tidak mungkin dikasih tahu. Makanya kita juga berpesan pada anak-anak, kepada siapapun kita harus selalu berprasangka baik dan berkomunikasi dengan baik. Karena apa? Itu tadi kita tidak tahu apa yang terjadi nanti. Kadang-kadang orang-orang yang tidak kita kira itu ternyata justru yang menolong kita. Ini penting.
Dengar-dengar juga katanya Kak Yunus masuk di Unpad ya kalau nggak salah. Itu katanya lewat beasiswa ya Kak? Iya, bidik misi. Bidik misi. Iya. Kalau boleh tahu perjuangannya buat dapetin beasiswanya itu gimana ya? Sebenarnya kalau Boleh di-sharing. sebenarnya kalau buat bidik misi itu memang ada program baik ya dari pemerintah, ada program baik dari pemerintah tentang pembiayaan pendidikan bagi mereka yang kurang mampu. Nah, waktu itu syaratnya bukan cuma sih, memang syaratnya harus keterima dulu. Syaratnya harus keterima dulu, habis itu pengajuan. Nah, pengajuannya ini dalam pandangan saya nggak seribet itu. Kita kalau memang nggak mampu bakal surat keterangan kecamatan itu bakal ngasih surat keterangan. Jadi seingat saya, ini kan udah lama, waktu itu saya ngurus surat keterangan tidak mampu, kemudian foto rumah, terus pendapatan orang tua. Waktu itu bingung karena bapak saya beda sistem pembayaran PNS dan non PNS kan beda, dan waktu itu bapak nggak punya bank. Jadi ini sistem pencatatan iya, jadi pembayarannya gimana gitu. Jadi akhirnya saya minta ke sekolahnya buat bukan semacam slip gaji itu, tapi surat keterangan. Kalau slip gaji kan ada masuk ke rekening. Nah itu surat keterangan itu gaji sekian untuk memenuhi. Berarti bapak dulu waktu itu belum pegawai negeri? Belum, bapak waktu itu belum. 20 tahun lebih pengabdian baru. Nah itu karena apalagi bidik misi itu kan sampai pendapatan maksimal kalau nggak salah itu 3 juta sebulan, kalau nggak salah ya, koreksi kalau saya. Tapi seingat saya pendapatan maksimal untuk berhak menerima bidik misi adalah 3 juta sebulan Per bulan. Itu setelah dibagi dengan jumlah keluarga anggota dan tanggungan ya, kalau nggak salah itu seingat saya. Tapi mungkin nanti bisa dikomunikasikan ke guru-guru, karena waktu itu juga saya dapat bimbingan itu dari guru-guru. Dari arahannya dari terus Bapak waktu Ibu itu guru. Mas Yunus bapak atau orang tua waktu itu ya, itu tahu enggak kalau Mas Yunus itu mau kuliah di Unpad, itu tahu enggak itu? Tahu sih Pak. Tahu ya? Tahu, tapi ada akhir. Bapak sudah diterima maksudnya? Sudah diterima. Sebenarnya sebelum tes juga tahu, tapi kasusnya gini, selain untungnya anak man adalah kita bisa ambil 2 jalur. Kita bisa tes SBMPTN, SNMPTN. Di satu sisi kita juga bisa ikut SPAN PTKIN, bisa ikut UM PTKIN. Yang mana teman-teman dari sekolah umum mungkin nggak bisa ambil SPAN. Mereka bisa UM PTKIN tapi nggak bisa ambil SPAN PTKIN karena itu jalurnya undangan kan. Nah, ada nilai-nilai yang kayak pelajaran fikih, bahasa Arab itu kan nggak ada. Nah, saya bilang ke bapak waktu itu, karena saya SPAN PTKIN, saya daftar di Padang, YIN Imam Bonjol. Saya keterima di ekonomi Islam. Nah, ekonomi Islam. Terus saya bilang ke bapak, Pak, saya ini ya nggak apa-apa sih, cuma rada jauh aja, tapi nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, cuma rada jauh aja. Yaudah saya tes lagi, akhirnya saya tes lagi di Semarang. Saya UM PTKIN di Semarang, di UIN Wali Songo. UIN Wali Songo saya dapat itu di tasawuf psikoterapi. Bilang ke bapak, Pak, saya lolos 2 nih gitu. Saya lolos di sastra Rusia 4, saya lolos di tasawuf psikoterapi UIN Wali Songo. Bapak pada akhirnya menyerahkan ke saya, mana yang emang menurut kamu paling bagus buat kamu. Dan saya bilang, ya saya dari hati, pilihan hati saya emang sastra Rusia. Ya, akhirnya diizinkan gitu sih. Terus ini Mas Yus, kalau kadang orang kan berpikirnya begini, kita kan dari madrasah yang berada di pinggiran gunung ya, di pelosok desa lah kan gitu. Kemudian kita masuk kampus besar di dalam ruangan kampus ya teman. Artinya apa yang Mas Yunus rasakan melihat teman dari berbagai daerah, dari SMA favorit gitu. Artinya apakah bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, kemudian kaitan dengan nilai gimana kan itu penting. Karena jangan sampai nanti anak-anak atau adik-adik kita, adik-adik temannya Cantika ini terus minder gitu loh. Saya tidak ingin seperti itu. Karena kalau saya sering memotivasi pada anak-anak,
kepada anak-anak yang saya masuk kelas. Ini Cak, anak-anak, orang itu sama saja. Mereka sama makan juga pecel semuanya. Ya, cilok semuanya, kemampuannya sama saja kan. Ya, gitu kan. Gimana itu? Nah, itu juga yang saya alami pernah. Pernah saya alami. Iya. Shock culture itu pernah saya alami dari pelosok, terus lihat, wah kampus gede ini, Iya. mahasiswa gede. Langsung minder gitu ya Kak? Iya. Atau gimana? Minder juga karena ketemu teman-teman yang udah, wah mereka bahasa Inggrisnya udah pada jago, gitu. Udah Iya. Udah pada lancar semua. Tapi pada akhirnya saya memutuskan untuk tetap belajar dan saya ambil konsentrasi sastra. Kan ada 2 di sastra Rusia, sastra sama linguistik. Iya. Nah, teman-teman yang dulu waktu masuk maba itu saya minder sama mereka. Mereka yang waktu bimbingan skripsi itu minta bantuan ke saya. jadi nggak perlu minder karena pada akhir karena kita ketika belajar, kita mulai bakal belajar dari awal. Start kita nggak ketinggalan. Oke lah, let's say kita bahasa Inggris yang mungkin karena kita saya mungkin lebih ke bahasa Arab ya. Iya. Tapi selalu ada waktu buat mengejar itu. Memang ada effort yang harus lebih keras dari misal yang dari SMA-nya udah bahkan ada SMA-SMA yang sudah pembelajaran pakai bahasa Inggris. Iya. Emang ada effort yang lebih keras, tapi bukan berarti nggak mungkin. Nah, Emang effortnya aja yang kita harus lebih keras. Jadi ketika saya masuk, jadi kan buku pembelajaran itu di awal-awal itu nggak pakai bahasa Indonesia, Pak. Iya. Jadi Rusia Inggris, bukan Rusia Indonesia. Oh, iya. Translate-nya Inggris gitu. Iya, Rusia translate Inggris, dan teman-teman itu baik kok. Nggak bakal dibilang ambis sampai ya udah kamu nggak saya kasih itu, dan diskriminasi yang saya temukan ya, diskriminasi karena kamu dari desa atau dari apa, nggak diteman itu tuh nggak ada. Iya. Jadi saya berteman di sana dengan orang yang lebih bisa membimbing saya gitu, dan pada akhirnya ada beberapa teman saya yang ngasih metode pembelajaran bahasa Inggris yang efektif gitu, dan bisa mengejar sampai akhirnya bisa mengejar. Dan ya tadi bisa, yang penting effort. Kita bahwa ada beberapa hal yang kita tidak dapatkan dan orang lain dapatkan, iya itu realita dan kita harus tahu itu. Tapi itu bukan berarti bahwa kita tidak bisa mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Dengan effort itu kita bisa dapat itu. Itu sih. Makanya nanti gini Mbak Cantika, juga anak-anak yang masih aktif di Alia MAN 3 Magetan, bangunlah suatu semangat spirit belajar ya. Karena tidak ada kesuksesan itu datang secara instan atau tiba-tiba datang, tidak ada. Semuanya butuh perjuangan, semuanya butuh proses. Artinya di dalam proses itu banyak hal yang kita lakukan. Seperti kita ada di depan tadi, yang utama komunikasi, ya kan. Kemudian ada bangun jaringan network, sekali penting. Kalau kita tidak punya teman, siapa yang membantu kita? Itu makanya penting. Kita harus berbaik pada siapapun. Ya. Kemudian adalah itu tadi, kita punya, karena kita kadang-kadang merasa dari madrasah atau sekolah pinggiran, maka di situ harus ada ekstra tenaga, spiritnya harus lebih daripada yang lain untuk menyamai, atau mungkin harus dia kalau bisa melompati mereka kan gitu. Ya, berarti seharusnya dengan kita yang kondisi madrasahnya di pelosok harusnya lebih semangat ya, berarti Pak. Iya, itu loh. Dan itu utama adalah tidak ada, semua orang harus sama, tidak boleh minder, tidak boleh. Iya. Semuanya sama gitu loh. Kalau saya mau tambahkan itu, yang dari awalnya saya minder itu karena dari SMA favorit itu ternyata pada proses pembelajarannya ketika saya udah menguasai bahasa Inggris gitu, artinya lebih mudah kan proses pembelajarannya, justru hasilnya lebih cepat. Dan 60% dari orang-orang yang bikin kita mungkin minder karena dari SMA favorit di sekolah besar itu lulusnya nggak tepat waktu. Oh, itu. Jadi nggak ada. Semuanya akan berbalik ya. Iya. Dan yang utama gini lah Pak, sebenarnya minder itu penyakit dalam diri kita sendiri. Gitu, artinya siapapun harus kita kalahkan. Selama kita nanti seperti kunci kita baca buku-buku ya, kunci orang sukses salah satunya adalah harus bisa mengalahkan dirinya sendiri dulu.
ya, rasa minder, rasa takut, kemudian rasa gengsi harus kita hilangkan. Gengsi. Kalau itu masih ada, Paling tidak akan penting bisa. gengsinya harus dihilangkan. Harus hilang. Berarti. Betul. Saya minta Itu yang menghambat karena itu. Iya. saya minta diajari bahasa Inggris itu. Kalau saya gengsi, misalnya saya nggak akan Iya. minta buat diajarin gitu. Tapi harusnya, ya emang saya mau belajar gitu. Saya masih belum tahu, ya saya harus belajar. Berarti dulu benar-benar belum bisa menguasai bahasa Inggris, terus pas waktu masuk Unpad itu Kak Yunus minta bantuan ke teman dan belajar secara otodidak atau ikut les khusus buat Enggak bahasa kursus, Inggris? enggak kursus otodidak. Otodidak. Tapi ya, tapi kalau dibilang dari nol banget sih enggak ya. Iya. Karena tes kayak tes SBMPTN itu kan juga ada kemampuan bahasa Inggris. Memang iya, tapi tidak selancar Teman-teman teman-teman yang yang lain. Gitu. Dan artinya kan gini Santi, artinya kan Mas Yunus bisa membuktikan kan, bisa membuktikan dari kelulusannya. Kemudian dalam prosesnya Mas Yunus juga menyampaikan tadi, artinya ternyata mereka-mereka yang dari sekolah yang bisa berusaha terpokrit justru lebih unggul Mas Yunus. Ini bagi kita, bagi kamu juga, bagi teman-teman yang Mas Hatip bisa dijadikan contoh. Jadi panutan gitu. Iya betul itu. Terus untuk selama kuliah di jurusan sastra Rusia itu pas waktu belajar bahasa Rusianya itu gimana ya Kak? Maksudnya gimana? Ada kendala atau enggak Oh. atau gimana gitu? Enggak sih. Kan emang suka ya. Iya. Kan emang suka ya. kayak teman-teman misalnya yang suka farmasi, belajar farmasi bakal dengan senang. Teman-teman yang suka motor, kemudian kuliah di otomotif, misalnya teman-teman yang suka kelistrikan, kuliah di elektro, bakal dengan sepenuh hati. Kendala saya pada awalnya cuma itu, karena buku bahasa Rusia Indonesia nggak ada, adanya Rusia Inggris, artinya harus saya kejar. Tapi setelah itu kekejar, ke depannya ya namanya belajar bahasa, kayak kita belajar bahasa Inggris aja. Tapi Semakin sering betul. maka akan semakin cepat bisa. Semakin cepat bisa. Betul. Terus kemarin waktu di Unpad lulusnya sesuai target atau lebih cepat atau standar itu? Kalau di Unpad kebetulan saya sesuai target pas 8 semester. Oh gitu. Ya. Kemudian setelah itu langsung ke UGM. Masih ada jeda 1 tahun dulu. Di istirahat 1 tahun baru masuk ke UGM. Jadi habis lulus kan biasa mikir karir atau mimpi, tujuan atau cita-cita gitu. Iya. Nah di sana pada akhirnya sempat coba-coba. Tapi saya istilahnya luar biasa Mas Yunus. Artinya gini, kadang anak-anak mahasiswa begitu lulus jadi sarjana itu kadang baru S1 gitu. Kadang dia dengan ijazah S1 itu sudah berhenti di situ. Artinya saya akan menggunakan ijazah saya kan itu untuk mungkin mencari kerja atau gimana. Tapi Mas Yunus kan luar biasa, artinya dalam ada pemikiran lompatan untuk meneruskan ke S2-nya. Nah ini penting juga karena apa? Seakan-akan mereka yang sudah punya S1 sudah segala-galanya kan gitu. Karena sekarang sudah berbeda. Mungkin zaman Pak Bas sudah luar biasa. Kan waktu itu masih kebanyakan D2, D3. Lulusan saya waktu itu tahun 96-an itu S1 luar biasa. Artinya orang Jawa mengatakan peng-pengan kan gitu. Tapi kalau sekarang ya sudah S2 lulusan sekarang. Nah ini penting ini. Ilmu nggak pernah selesai. Nah selesai itu betul sesuai dengan motonya tadi. Nggak akan Ilmu ada habisnya. nggak ada Nggak akan habisnya. ada habisnya. Dan kita harus mencintai ilmu itu. Kayak mungkin dari Kak Yunus ada kesan-pesan buat adik-adiknya di Mantiga biar gimana sih nanti ada rasa greget gitu loh biar lebih Kak Yunus kalau bisa. Apa ya? Paling ini sih yang bisa kita sering lupa sama cita-cita kita. Iya, sering Kita sering lupa pada cita-cita kita karena pada kita udah TK pengen jadi dokter, SMA ya udahlah jadi pasiennya aja. Dan alhamdulillah saya tidak menemukan itu gitu. Dari kecil oke, saya pengen ini, saya pengen ini, saya pengen ini. Yang pertama harus pengen gitu. Pesan saya buat teman-teman di Manpanekan, Man3 Megetan. Saya selalu terbawa. Ya tidak apa-apa. Kan ya masuk memori kan Manpanekan ya. Kebawa nostalgia. Tentukan cita-cita kalian gitu.
jangan takut untuk bercita-cita. Jangan takut untuk bercita-cita. Meskipun kalian sekarang udah di umur 17 yang orang bilang ya udah hadapin aja realita itu, atau jalani seadanya, enggak, ada cita-cita, perjuangan itu. Kita semua punya masalah di luar untuk menggapai cita-cita itu. Ada kita mungkin menghadapi persoalan ekonomi lah, persoalan keluarga segala macam. Tapi satu yang membuat saya bertahan sampai sekarang, yang pengen saya buat terus ngejar, pada akhirnya saya beberapa kali beasiswa itu gagal, daftar beasiswa gagal. Saya pernah coba apply ke Rusia, gagal. Akhirnya masuk ke UGM ini. Yang buat saya terus bisa sampai sana adalah cita-cita gitu. Jadi percaya sama cita-cita kamu. Apapun cita-cita kamu sekarang, percaya, perjuangkan. Itu Pak, itu sih paling. Ya betul. Jadi harus kita pegang, kita niatkan. Kalau saya memotivasi teman-teman adik-adik teman-temannya Cantika itu, tulis cita-citamu di depan tempat tidur kamu, tulis di tembok cita-cita apa, seperti itu. Iya kemarin ya saya sampaikan seperti itu. Jadi ya biar nanti kita mau tidur melihat, bangun belum melihat lagi, artinya di situ ada doa nanti untuk mencapai cita-cita itu. Tapi tidak serta-merta terus sampai, enggak, memang ada proses ya di jalan. Proses ya semuanya. Iya, betul. Kemudian saya dari Pak Basuki, Mas Yunus ya, juga menyampaikan satu terima kasih ya atas kehadirannya di acara ini, bisa membangun kita minimal ada cerita yang tertulis nanti di situ. Jadi nanti akan disampaikan oleh tim untuk bahwa kita akan memulai perubahan besar di madrasah ini. Kemudian adalah bahwa Mas Yunus adalah bagi saya pribadi itu sebagai alumni yang inspiratif, bisa membangun pemikiran dari anak-anak yang sekarang kami tangani, teman-teman yang Cantika ini. Ini sering saya masuk kelas, saya sampaikan harus kuliah seperti itu. Dengan melihat apa di belakang atau orang tergimana, penting ada niatan untuk sekolah, ada niatan untuk kuliah. Kemudian di situ banyak disediakan beasiswa. Yang penting kamu berusaha, kerja keras, berdoa, insya Allah selalu ada jalan. Oh iya Pak, tadi kan saya sempat masuk tuh di IPA 1 gitu. IPA 1 yang mungkin informasi ini berhak diterima oleh semua siswa Aman Panekan. Masalah biaya KIP kuliah zaman saya, mungkin sekarang udah naik. Zaman saya bidik misi itu satu semester kamu dikasih 3.600.000 untuk biaya hidup, 400.000 buat uang buku. Tapi ada beberapa tambahan di beberapa daerah, kayak misalnya anak ITB itu karena dia di Bandung Kota. Di Bandung Kota itu dia bisa dapat sampai 700 per bulan. 700 per bulan, karena Unpad itu di pinggiran, rada di pinggiran, itu dia cuma dapat 650 pada akhirnya. Itu kalau tapi kan jelas cukup tuh. Iya. Sangat cukup tuh itu untuk ukuran mahasiswa gitu. Untuk ukuran mahasiswa cukup. Jadi living cost ditanggung, semester nggak bayar, terus biaya transport dikasih. Biaya transport dikasih, ada uang buku. Jadi gini, saya tambahkan sedikit. Jadi untuk cita-cita Cantika dan teman-temannya. Jadi anak kuliah tuh gini kadang-kadang makan tuh tidak teratur. Itu mahasiswa. Kadang pagi tidak sarapan langsung kuliah. Karena apa? Kadang ya kuliah kadang-kadang jam 0 udah kuliah, ya kan? Kemudian makan nanti paling jam 4 atau jam 3, seperti itu. Artinya apa? Ya penting sehat itu aja yang penting, gitu aja. Itu. Tambah ini biar makin pengen buat teman-teman biar makin pengen gitu. Itu tadi bidik misi. Di samping itu ada beasiswa yang lain. Beasiswa paling gede setahu saya itu dari Jarum Foundation. Jarum Foundation itu bisa 2 kali lipatnya bidik misi. Perusahaan besar ya. itu S1. Kalau masih mau lanjut S2 dan berhasil dapat beasiswa, ada banyak, misalnya beasiswa unggulan dari Dikbud itu mengalokasikan sekitar 50 juta per semester kalau saya nggak salah. Dan LPDP itu yang dari Kemenkeu. Kalau S1 kan KIP ya sekarang, KIP. Yang S2-nya LPDP itu teman saya itu yang di Jogja dapat
living cost 4 bulan. Living cost 4 juta per bulan. Uang buku 10 juta per semester. UKT gratis. Biaya transportasi ditanggung. Misal dia bikin jurnal dan terbit itu untuk soshum IPS batasnya bisa sampai 15 juta. Tapi untuk IPA, untuk untuk elektro, untuk teknik, untuk itu bisa lebih dari 35 juta untuk publikasi penelitian itu, buat biaya penelitian Begitu. buat biaya penelitian itu. Biar makin kuliah, biar makin terus semangat semangat itu. Iya betul. Kalau di Bandung 4,5 living cost menyesuaikan. Kalau di Jakarta bisa sampai 6-7 juta itu per bulan. Itu kalau S3 tambah yang doanya ya, doanya teman-teman sekalian, doanya saya sedang berusaha itu. Kalau nggak salah yang saya baca terakhir itu pemerintah menyediakan sekitar satu orang itu biaya untuk S3 kalau bisa dapat di luar negeri sekitar 2 miliar per orang dialokasikan untuk itu, mulai dari transport, penerjemahan dokumen, biaya hidup, pengurusan paspor, visa segala macam itu. Yang penting niat belajar, niat cari ilmu, jadi jalan pasti bakal gitu sih. Jadi jangan berkecil hati lah. Betul. Ya, saya atas nama pribadi dan Bapak Ibu guru ya Mas Yunus ya, juga adik-adik itu mendoakan semoga nanti Mas Yunus yang S3 ini bisa lolos ya sesuai dengan apa yang yang dituju yang dicita-citakan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak saya di sini di bidang ini. Oh iya Pak Bas, kemarin kata Bu Anis Kak Yunus ini bisa 3 bahasa asing. Yang pertama bahasa Inggris, yang kedua Rusia, yang ketiga Prancis kalau nggak salah. Mungkin coba bisa ya suruh memberikan sepatah 2 patah kata pakai bahasa Rusia sama Prancisnya, entah kata-kata motivasi atau gimana. Silakan Kak. Bagus itu, coba aja. Okay, well, I'm gonna say something in French and Russian. So the first thing, there are some kind of Russian wisdom. There's some kind of Russian wisdom which say "Ni puha ni pera". Itu artinya "Ni puha ni pera", no pain no gain. No pain no gain. No pain no gain. Atau well, another thing in France, "Tu peux le faire". Tu peux le faire. You can do it. You can do it. Saya percaya ke teman-teman, coba level itu. Alhamdulillah. Oke. You can do it. Kamu bisa. Mungkin untuk Pak Bas jika mau pakai bahasa Rusia. Kalau saya pakai bahasa Magetan aja. Nah kalau saya insya Allah kan setiap hari ketemu dengan anak-anak waktu di masjid atau selalu menyampaikan pesan-pesan itu. Intinya ya sama, bahwa peluang setiap orang sukses adalah sama. Tidak melihat itu dari pelosok, tidak melihat dari Jakarta atau dari manapun. Peluang orang sukses adalah sama. Itu. Artinya peluang sama apa? Kita punya juga hak untuk sukses. Gitu loh. Nah, kenapa? Oleh sebab itu maka kita harus mewujudkan, harus berusaha keras, kerja keras, kemudian ulet, tanpa tidak mengenal lelah dan tidak menyerah. Kadang kita gagal, wes alas ngene ya. Ini tidak boleh itu kan. Dan yang terakhir adalah selalu berdoa, kemudian adalah selalu menghormati orang tua dan guru. Doakan Bapak Ibu orang tua dan Bapak Ibu gurunya yang selama itu adalah yang memberikan ilmu dari beliau-beliau itu. Itu yang selalu saya pesankan pada anak-anak waktu saat Pak Basuki di masjid atau di kelas-kelas seperti itu. Karena orang sukses itu pasti dituduh. Iya, gitu. Kebetulan saya ada sedikit oleh-oleh buat teman Panekan karena teman iya. tiga Magetan. Iya. Karena saya mengenal sastra, saya mengenal ilmu sastra, kajian sastra dari perpustakaan sini. Iya. Perpustakaan dari tempat saya jatuh cinta, maka mungkin saya ingin menambahkan beberapa koleksi ya buat perpustakaan Panekan. Emang tiga Magetan. Iya, alhamdulillah. Ini ada satu novel terjemahan saya dari bahasa Rusia. Oh ini. Ya. Oh, iya. Kemudian ini ada 2
esai tentang kajian sastra yang saya tulis dan diterbitkan oleh UGM. Yang satu adalah pemenang naskah kritik sastra. Yang mana yang ini Pak? Ini. Naskah kritik sastra. Alhamdulillah ya. Ya, dan kemudian ada beberapa buku lagi buat perpustakaan yang bukan tulisan saya memang, tapi saya yakin kalau teman-teman baca ini bakal terinspirasi dan bagus buat bacaan teman-teman SMA, teman-teman teman koleksi. Iya. Alhamdulillah luar biasa. Ya. Mas Yunus, terima kasih sekali. Alhamdulillah ini kita dapat oleh-oleh yang luar biasa. Ya, insya Allah nanti kami amanahkan ke perpustakaan biar nanti menjadi literasi lah di mana di perpustakaan. Dan semoga nanti bisa menginspirasi adik-adik yang saat ini masih aktif di Aliyah ini. Itu. Yang jelas adalah ini buku itu semakin kita membaca, maka di situ akan semakin mencintai. Itu buku itu seperti itu. Tapi kalau kita sudah ogah-ogahan, maka kita juga akan sama. Jika juga akan tidak bisa mencintai buku itu. Betul. Makanya sering kita sampaikan pada teman-teman, pada adik-adik, anak-anak itu adalah bacalah buku, belilah buku, kan itu. Karena dari situlah kita dapat ilmu, kan itu. Lagi terima kasih Mas Yunus, sukses untuk Mas Yunus. Sukses juga untuk Mantigam, sukses juga untuk Iya, terima kasih. Oke teman-teman semua, mungkin sampai di sini dulu podcast kali ini. Dan untuk Kak Yunus, terima kasih sudah berkenan hadir pada podcast Warta Siswa. Dan untuk Pak Bas juga terima kasih. Terima kasih sudah mau berbagi informasi, berbagi pengalaman yang punya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wasis, cerdas.